Menjelaskan ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Sedangkan, menurut von Neumann dan Morgenstern, ilmu ekonomi adalah disiplin ilmu yang sangat disayangkan apabila digunakan secara tidak ilmiah. Sebab, para tokoh terkemukanya sibuk mengurusi solusi untuk masalah yang terjadi pada zaman itu. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Karena selama dalam kehidupan manusia akan selalu memenuhi kehidupannya masing-masing. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang memiliki tujuan dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas, serta membuat barang atau jasa alternatif demi memenuhi kebutuhan hidup setiap masyarakat. Selain itu, cangkupan serta ruang lingkup ekonomi sangat luas, sehingga ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang memaparkan data-data yang dapat menggambarkan fakta serta fenomena yang sedang terjadi. Dalam ilmu ini, kita dapat mengkaji serta menganalisis gambaran, kondisi, dan fakta-fakta apa saja yang terjadi dalam lingkup perekonomian. Agar gambaran tersebut valid, maka kita harus mengacu pada kenyataan yang sebenar-benarnya dan tersusun secara sistematis. Data yang disajikan bisa beragam variasi, bisa menggunakan grafik, kurva, angka, atau metode yang lainnya. Di Indonesia sendiri, ilmu-ilmu deskriptif biasanya digunakan dalam BPS atau Badan Pusat Statistik untuk memberikan kondisi ekonomi Indonesia baik secara makro ataupun secara mikro. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori menjelaskan tentang masalah yang terjadi dengan membedahnya dengan berdasarkan pengertian, hubungan sebab akibat, serta cara kerja dari sistem perekonomian itu sendiri. Landasan teori mengacu pada hasil observasi serta menyangkutkannya dengan reaksi yang ditimbulkannya, serta berhubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang memiliki pembahasan dan kajian dengan aspek yang lebih luas. Sedangkan ilmu ekonomi mikro pembahasannya lebih terbatas dan ruang lingkupnya khusus pada suatu kegiatan ekonomi saja. Ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah ilmu yang berfokus kepada pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam mengambil dan menentukan kebijakan, pedoman, atau standar tertentu yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Kerangka makroekonomi. Kerangka makroekonomi adalah menguraikan perkembangan ekonomi global serta domestik dalam beberapa tahun terakhir, serta memperkirakan dan prospek ekonomi global dan domestik ke depannya. Perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya akan dijadikan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan pokok dalam menyusun kebijakan fiskal ke depannya. Problema dasar makroekonomi. Dalam setiap perekonomian akan selalu terjadi masalah, sama halnya dengan pada makroekonomi. Dasar-dasar permasalahan makroekonomi adalah pengangguran. Pengangguran muncul ketika faktor-faktor produksi yang bersedia dan mampu menghasilkan barang dan jasa tidak aktif terlibat dalam produksi, sehingga perekonomian tidak mencapai tujuan ekonomi makro untuk menyerap para tenaga kerja. Inflasi. Kenaikan harga secara terus-menerus dan konsisten akan menyebabkan inflasi. Secara sederhana, dalam inflasi ada kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Dengan demikian, maka beban perekonomian tidak mencapai tujuan stabilitasnya. Tingginya hutang luar negeri. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, menyebabkan sebagian besar hutang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai, sehingga
pada saat terjadi krisis, dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang hutang luar negeri dengan pihak peminjam.